Technical outlook, pound sterling, gold, dan juga crude oil 26 Oktober 2022. Dan saya merekam ini di jam 1 siang. Oke, kita langsung tertuju pada pound sterling dengan running price berada di 1.1470 dan low sempat turun sampai 1.1428. Tapi apa yang terjadi? Ternyata candlestick ditutup dengan bullish. Dan ini berarti mencerminkan kegagalan dari pola candle bearish sebelumnya yang harusnya terjadi penurunan tapi ternyata berbalik naik sampai di atas 1.1400. Oke, selanjutnya apa yang harus kita perhatikan? Yang harus kita perhatikan ada dua hal. Yang pertama adalah terkait dengan level 1.1487. Ya, meskipun kemarin sempat 1.1497 sedikit lebih tinggi daripada area tersebut, maka potensinya adalah terkait dengan penutupan candlenya. Sehingga dipastikan peluang ini adalah area yang masih tetap harus diuji coba atau dalam hal ini adalah dites sampai mana. Kalau memang ternyata berhasil ditembus, dan itu berarti dengan catatan closing price tetap di atas 1.1487, kita akan melakukan pola bullish lanjutan. Yang kedua adalah zonasi areal trendline. Ya, kalau misalkan ternyata trendline ini berhasil ditembus pun, itu berarti mengindikasikan strong resistance sudah berhasil ditembus dan akhirnya menjadi strong rally. Tapi kalau misalkan ternyata tidak terjadi, maka yang harus diwaspadai adalah terkait dengan rejectionnya. Ya, ini berarti saya tandai di area tersebut, kalaupun dia terjadi kenaikan, hati-hati bisa saja dia terjadi rejection. Nah, tapi kalau misalkan dia cukup bagus, cukup kuat, dorongan yang sangat optimistis, maka kemungkinan dia akan lanjutkan kenaikan bahkan menyentuh level 1.1760 dalam waktu dekat. Nah, kembali dengan posisi dari grafik H4. Ada satu hal yang cukup menarik di mana dia berhasil tembus trendline. Nah, ini berarti menandakan kondisi bullish harusnya masih tetap berdampak positif atau berdampak berlanjut. Oke, ada dua cara teman-teman. Kalau misalkan cara pertama Anda tarik Fibonacci retracement, berarti Anda tinggal tarik dari area tersebut sampai yang tertinggi. Artinya low 1.1059 sampai tertinggi 1.1497 dan kita mendapatkan pola yang kita sebut kalaupun terjadi koreksi, maka diharapkan tidak tembus di bagian-bagian ini. Ini dikarenakan area 23.6% berhimpitan dengan zona trendline. Dan harusnya ini akan menjadi zona kuat. Artinya, kalau memang terjadi penurunan, tidak diharapkan kembali tembus di bawah, sehingga kemungkinan potensi bullishnya masih tetap segar. Atau alternatif kalau misalkan hanya melihat dari sisi Fibonacci retracement saja, bisa saja penurunan maksimal di 38.2%. Jadi, bisa saja dia akan mengikuti skenario seperti ini, kemudian kalau memang ternyata dampak euforia dari Rishi Sunak masih tetap berlanjut, dia akan lanjutkan kenaikan bahkan tembus di atas 1.1497. Nah, kemudian sisi lain atau cara lain Anda bisa tarik dengan posisi Fibonacci expansion. Ya, ini misalkan asumsinya adalah Fibonacci sebelumnya ada di sini. Kalau kemudian kita anggap 0% sudah ditembus, berarti Fibonacci expansionnya saya tarik seperti ini. Saya tarik dari titik bottom 1.1059, puncaknya adalah 1.1387 dan swing low terakhir berada di area ini 1.1256. Apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan adalah target dari Fibonacci expansion 100% ada di 1.1578. Dan kalau kita tarik dari sisi historical price, maka posisinya seperti ini teman-teman. Berarti dia dampaknya adalah masih tetap berada di jalur kenaikan sesuai dengan historical price-nya. Lalu, kesimpulannya adalah untuk pound sterling sesuai dengan apa yang kita skenariokan tadi pagi, yaitu untuk mengincar area buy di teritori 1350 ataupun 1370, itu mengacu kepada level 38.2%. Lalu kemudian untuk TP sendiri diarahkan di 1.1480 untuk area yang paling optimum, tapi dikarenakan pagi ini dia sudah up sampai 1.1480, berarti kita asumsikan bahwa 0% 1.1497 akan menjadi pemicu ataupun trigger. Jadi, kalaupun dia berhasil tembus duluan atau lebih dulu, maka Anda bisa langsung pertimbangkan follow buy dengan catatan target terdekat yang ada adalah 1.1538 dan kemungkinan berikutnya adalah 1.1578. Sementara itu untuk stop loss kami anjurkan pasang di bawah area ini. Kalau memang ternyata kita mengacu kepada area 1.1387, maka level 1.1300 saya rasa cukup untuk menjadi batasan stop loss kita.
Sementara kalaupun misalkan Anda melakukan follow buy tadi di 1.1498 saat dia tembus, maka Anda bisa gunakan skenario SL kurang lebih 50 atau bahkan 60 poin dari posisi breakout Anda. Lalu kemudian kita beralih kepada crude oil yang ternyata kali ini kalau kita lihat dari kondisi candlestick, daily chart masih tetap belum meyakinkan antara bullish ataupun bearish. Tapi kalau kita lihat hitungannya adalah ini semua atau 4 candle terakhir terkait dengan small candle atau small body candle, yang berarti pula akan ada kecenderungan untuk terjadinya penurunan. Lalu kemudian posisinya kita masih tetap bergantung kepada area 86, 84, dan juga 81. Yang berarti kalau ternyata dia terjadi penurunan di bawah 81, dia akan berdampak kepada pola penurunan lanjutan. Di sisi lain, kalau dia berhasil tembus di atas 86, maka kita akan dapatkan pola kenaikan lanjutan. Nah, sementara di garis 4-nya sendiri, kalau kita perhatikan kurang lebih dia masih tetap dalam jalur seperti ini, dan kita artikan sebagai sideways, tapi saya melihatnya sebagai pola triangle. Ya, apakah ini jadi bearish pennant ataupun bearish triangle, kita tinggal lihat saja. Yang jelas, kondisinya relatif sama, sudut-sudutnya relatif sama, jadi kita anggap saja ini symmetrical triangle. Yang berarti, untuk kekuatan bullish ataupun bearish, masih sangat berimbang. Namun kalau misalkan kita asumsikan tren masih tetap turun, dengan asumsi melihat dari pola penurunan sebelumnya, maka yang kemungkinan kita lihat adalah peluangnya terjadi penurunan kembali. Itu berarti kondisi tersebut akan membuka peluang untuk melakukan sell on rally 85 ataupun 85.20 dengan target utama 84 ataupun di 83.00. Sementara untuk stop loss sendiri adalah 86.20 untuk mengantisipasi kalau ternyata dia mampu untuk tembus di atas 38.2%, lalu kemudian mengincar 50%. Ini berarti sesuai juga dengan kondisi daily yang sedang menentukan atau ditentukan dari level 86 tersebut. Dan terakhir kalau kita lihat dari outlook gold, di mana arealnya cukup menarik teman-teman. Saya langsung tertuju kepada grafik H4 karena posisinya ini sangat menentukan, terutama untuk skenario di sore ataupun malam hari saat Anda menyimak video ini. Oke, nanti malam ada data new home sales dari Amerika yang sudah disesuaikan dengan skenario tadi pagi. Lalu kemudian kalau misalkan kita perhatikan, maka peluang pertama adalah terkait dengan pola double top yang kemarin kita ulas. Hal tersebut berarti kita mengandalkan areal 1670 tidak boleh ditembus. Dengan demikian, posisinya kita harus bisa meyakinkan bahwa inilah zonasi double top. Yang berarti pula, kalaupun terjadi kenaikan, maka kita asumsikan dia bisa rejection turun kembali, dan dengan neckline yang berada di teritori 1637. Tapi ingat, double top baru akan terkonfirmasi dengan sangat bagus kalau memang ternyata berhasil tembus 1637, atau dalam hal ini adalah neckline. Tapi kalau dia gagal, terutama kalau ternyata dia naik lebih dari 1670, berarti tidak ada pola double top. Kemudian skenario yang kedua, kalau misalkan kita perhatikan dari sisi yang lebih luas. Ya, Anda perhatikan teritori yang saya tandai. Bagian ini adalah low yang sempat dicapai di tanggal 13 ataupun 14 Oktober lalu. Kemudian bagian ini adalah bottom yang tercipta kurang lebih minggu-minggu terakhir. Dan terakhir adalah swing low tadi malam sampai zonasi 1638. Kalau kita perhatikan di zonasi tersebut, kita jelas melihat mirip dengan posisi ataupun pola yang kita sebut dengan inverse head and shoulder. Yang berarti kalau ini yang kita lakukan, maka neckline akan berada di zona tersebut. Yang berarti pula, kalau ternyata terjadi kegagalan terkait dengan double top, maka peluang yang paling besar adalah terkait dengan pola inverse head and shoulder tersebut. Dan bahayanya adalah terkait dengan kenaikan yang bisa lebih tinggi sesuai dengan kedalaman ataupun ketinggian bagian head, dan itu berarti membuka peluang untuk kembali munculnya 1700. Tapi walaupun ini di grafik H4, bukan berarti area 1700 tersebut tercipta dalam waktu dekat atau dalam satu malam. Bisa saja uraian tersebut bisa atau baru bisa tercapai di minggu depan. Dengan catatan yang terpenting adalah neckline 1670 mampu ditembus lebih dulu. Dan ini berarti pula in case terjadi nanti malam ataupun sore terkait dengan rilis data new home sales Amerika yang dirilis positif, maka dia akan kembali mengalami penurunan. Tapi kalau ternyata dirilis negatif atau lebih rendah, maka kita akan dapatkan rebound. Sehingga potential buyer atau demand strong enough untuk muncul di zonasi 1639 sampai 1644. So, skenario yang paling ideal sebetulnya kita menantikan terkait dengan pola buy ataupun pola buy on dip
maka kita harus menunggu areal yang paling idealnya berada di zonasi 1643 ataupun 1645 dengan stop loss 1637 dan potensi kenaikan selanjutnya kita bisa andalkan terkait dengan level 1668 atau bahkan 1670. Tapi secara keseluruhan, selama dia tidak tembus 1670, maka bukan mustahil dia akan kembali terjadi rejection turun, teman-teman. Dan ini masih berdampak terkait dengan adanya efek akhir bulan yang mungkin belum terasa sekarang, tapi baru akan dirasakan 1 atau 2 hari ke depan. Sementara kalau misalkan Anda ingin melakukan sell atau follow sell, pilihannya adalah menunggu 1670 tersebut tidak ditembus atau menunggu potensi dari 1637-nya yang ditembus. Itu sebabnya saya mencantumkan stop loss saya adalah 1637 supaya begitu dia tembus 1637 Anda bisa prefer untuk follow sell karena dipastikan itu sudah mengalami perubahan tren. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.